Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wulan Dwi Yulia Citra, mahasiswi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, dengan NIM 23510030111192. Saya akan membahas mengenai komoditas agroindustri lokal di daerah saya, yaitu Kota Bojonegoro. Agroindustri merupakan kegiatan industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Di kota saya, Bojonegoro, salah satu komoditas yang sangat berpotensi dalam agroindustri adalah umbi Garut. Umbi Garut adalah sejenis tanaman umbi-umbian yang dapat dimakan. Umbi Garut tidak menjadi sumber pangan pokok, namun umbi Garut kerap ditanam di pekarangan di pedesaan sebagai cadangan pangan dalam musim paceklik. Umbi Garut sebuah jenis komoditas yang dihasilkan di berbagai daerah, termasuk di kota saya, Kota Bojonegoro. Kota Bojonegoro memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Kota Bojonegoro yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, memiliki iklim dan tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman yang digunakan untuk produksi tepung Garut dari umbi Garut. Pengolahan umbi Garut menjadi tepung Garut memiliki sifat yang dapat membantu menetralkan kelebihan asam lambung dalam lambung. Hal ini dikarenakan tepung Garut membantu mengurangi sensasi terbakar dan mulas yang sering dikaitkan dengan asam lambung naik. Tepung Garut yang dihasilkan dari umbi Garut memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai ekonomi ini, yaitu produksi dan produktivitas. Jumlah produksi umbi Garut yang tinggi dan produktivitas yang baik dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk pengolahan tepung Garut. Selanjutnya, faktor teknologi pengolahan. Penerapan teknologi modern dalam pengolahan umbi Garut menjadi tepung dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas tepung. Lalu, faktor nilai tambah. Dengan pengolahan, umbi Garut mengalami peningkatan nilai tambah menjadi produk lebih lanjut, yaitu tepung. Semakin tinggi nilai tambahnya, semakin besar kontribusi terhadap ekonomi. Selanjutnya, terdapat faktor pasar dan harga jual. Akses pasar yang baik dan penetapan harga yang kompetitif dapat meningkatkan penerimaan ekonomi dari penjualan tepung Garut. Lalu, faktor diversifikasi produk. Diversifikasi produk berbasis tepung Garut seperti makanan olahan atau produk kesehatan dapat memberikan variasi pendapatan dan meningkatkan daya saing di pasar. Selanjutnya terdapat faktor ekspor. Apabila memungkinkan, ekspor tepung Garut dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi yang signifikan dan memperluas pasar internasional. Faktor kemitraan dan jaringan. Kerjasama dengan pihak lain seperti produsen makanan atau industri makanan dapat membuka peluang kemitraan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Lalu, adapun pembiayaan dan investasi. Dukungan pembiayaan dan investasi dari pemerintah atau sektor swasta dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas dari tepung Garut. Peningkatan nilai ekonomi tepung Garut dari umbi Garut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, dan mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Untuk proses pengolahan umbi Garut menjadi tepung dapat melibatkan beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu pemetikan dan pembersihan. Tanaman umbi Garut dipanen pada waktu yang tepat sesuai dengan siklus pertumbuhannya. Setelah dipanen, umbi Garut dipisahkan dari tanaman dan dibersihkan dari kotoran dan tanah. Tahap selanjutnya yaitu pencucian. Umbi Garut yang telah dipisahkan dari kotoran kemudian dicuci untuk menghilangkan sisa-sisa tanah dan kotoran lainnya. Pada proses ini sangat penting untuk mendapatkan umbi yang bersih. Selanjutnya yaitu penggilingan. Setelah dicuci,
Umbi Garut dihancurkan menjadi bubur menggunakan penggilingan. Tahap ini bertujuan untuk memecah sel-sel tanaman dan mengeluarkan pati. Lanjut pada proses pemisahan serat. Bubur hasil penggilingan kemudian diproses untuk memisahkan serat dan komponen lain yang tidak diinginkan. Pada proses ini melibatkan penggunaan saringan. Selanjutnya, proses pemisahan air. Umbi yang telah dipisahkan dari serat selanjutnya diendapkan untuk memisahkan air. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sifat-sifat sedimentasi Garut. Selanjutnya yaitu proses pengeringan. Setelah pemisahan air, pati basah dikeringkan untuk menghasilkan pati kering. Pada proses pengeringan dapat dilakukan secara alami dengan sinar matahari tergantung pada skala produksi dan metode yang dipilih. Lalu, penggilingan menjadi tepung. Pati kering kemudian dihancurkan dan digiling menjadi tepung pati. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan tepung dengan ukuran partikel yang lebih kecil sesuai dengan yang diinginkan. Tepung Garut yang telah dihasilkan dapat disaring kembali untuk menghilangkan partikel kasar yang mungkin masih ada. Penting untuk dicatat bahwa pengolahan Garut menjadi tepung dapat melibatkan variasi proses tergantung pada skala produksi, teknologi yang digunakan, dan tujuan penggunaan tepung tersebut. Proses produksi yang baik akan menghasilkan tepung Garut dengan kualitas yang baik yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri pangan dan non-pangan. Sekian pembahasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.